Pada kisah sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa sedikit demi sedikit Tuhan mulai membukakan kepada saya tentang penjangkauan jiwa-jiwa di luar gedung gereja melalui pasutri yang memiliki hati misi dan mengajak saya mencicipi pelayanan lintas budaya ke pedalaman Kalimantan. Saya memang belum menerima panggilan hidup dari Tuhan untuk menjadi pekerja lintas budaya, dan Tuhan memakai proses mencicipi pelayanan penjangkauan tersebut menjadi proses untuk membawa langkah saya mengenal lebih dalam kepada pelayanan amanat agung. Suatu saat saya mengikuti acara konferensi Kasih yang Peduli atau KKYP sekitar tahun 2010 yang diselenggarakan di daerah Bogor. Sebenarnya keikutsertaan saya bukan sebagai peserta karena saya tidak memiliki dana yang cukup untuk mengikuti acara tersebut. Saya bisa hadir karena diminta untuk menolong sebagai panitia, termasuk salah satu menolong menjadi supir untuk menjemput pembicara. Namun puji Tuhan karena mendapat kesempatan terlibat sebagai volunteer mendukung panitia, sehingga akhirnya saya dapat mengikuti sesi yang ada walaupun harus siap sedia jika panitia meminta tolong sesuatu. Satu hal yang paling saya ingat adalah kesempatan terhormat untuk menjemput Pendeta Bagus Suryantoro sebagai seorang pembicara yang telah memiliki pengalaman pelayanan lintas budaya dalam dan luar negeri dan merupakan ketua OM pada masa itu. Bertemu hamba Tuhan seperti ini ternyata cukup membawa benih-benih misi dalam hidup saya. Ketika mengikuti sesi-sesi yang ada, saya baru dibukakan bahwa ternyata para narasumbernya dalam pelayanan lintas budaya bukan melayani sebagai pendeta atau gembala di gereja, melainkan melayani lewat profesi. Profesi dipakai sebagai jembatan di dalam membuka satu pelayanan misi. Pengetahuan ini menjadi momen titik puncak kulminasi bagi saya akan pengenalan terhadap dunia pelayanan misi lintas budaya, menjangkau suku-suku bangsa yang belum terjangkau dan panggilan hidup saya ke depan. Momen tersebut membuat saya berdialog dengan Tuhan. Tuhan, kalau menjadi hamba penuh waktu seperti ini, saya tertarik dan mau. Maksud seperti ini adalah menjadi hamba Tuhan penuh waktu yang melayani melalui bidang profesi dan melakukan penjangkauan di ladang yang menguning di luar tembok gereja. Karena sebelum ada momen ini, saya sudah lulus kuliah dan mulai bekerja di dunia profesional sejak 2002 hingga tahun 2010. Sebelum tahun 2010, kakak pertama saya pernah bertanya kepada saya, apakah tidak berminat untuk ambil sekolah lagi di bidang teologi? Tetapi saya dengan spontan langsung menolak karena dalam pikiran saya yang namanya menjadi hamba Tuhan penuh waktu itu yang menjadi pendeta di gereja dan menggembalakan jemaatnya di dalam gereja. Tetapi melalui event KKYP ini menjadi momen saya menerima panggilan Tuhan dalam hidup saya. Semenjak selesai acara tersebut, saya mulai menggali, mendalami, dan Tuhan terus memproses saya menuju panggilan tersebut. Jalan Tuhan selalu sempurna bagi anak-anaknya, walaupun kadang sulit untuk dimengerti. Siapa yang menyangka bahwa dengan caranya dia menempatkan saya menjadi driver dalam acara KKYP karena tidak memiliki dana untuk mengikuti acara tersebut. Selain itu, jika saya merenungkan sebagian kecil dari momen proses panggilan ini, yaitu saya bisa ikut acaranya karena saya menawarkan diri plus diminta untuk menolong melayani sebagai supir. Rasanya hal ini bisa terjadi karena rekan-rekan di IPN juga sudah mengenal saya dan mengetahui bahwa saya sudah terbiasa menyetir di gereja tempat saya berjemaat dan juga saya sudah memiliki SIM A. Sebetulnya yang bisa menyetir itu banyak, tidak harus spesifik saya. Namun Tuhan memberikan kesempatan melibatkan saya, yang mana ternyata Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah, lebih besar dan jauh ke depan yang tidak terpikirkan oleh saya. Seperti dalam firman 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.